Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Cika Idia Putri dari Pupan Bengkulu. Baiklah, sekarang saya sedang bersama Bapak Toga Panjaitan. Di sini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak tentang program rehabilitasi sosial yang kita laksanakan pada hari ini. Baiklah Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah, bisakah Bapak jelaskan bagaimana program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan nantinya? Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya perlu kasih gambaran dulu ya. Jadi selama ini untuk khususnya di Provinsi Bengkulu, program rehabilitasi sosial dari dampak daripada penyalahgunaan narkoba selama ini kan berjalan, tapi yang melaksanakan adalah pihak swasta. Sudah ada, kita itu di Bengkulu ini ada 3 tempat ya. Di kota Bengkulu sendiri ada 2, kemudian di Kabupaten Rejang Lebong udah 1, Curug ya. Jadi yang di dalam kota 2 itu adalah Kipas dengan Pesona. Itu mereka dibantu oleh Kementerian Sosial dari pusat, tapi itu pun sangat minim ya yang dianggarkan oleh pemerintah pusat ya, kementerian. Begitu juga yang dengan Duin, yang di Curug itu juga masih minim yang bantuan dari kementerian. Nah, kita berharap sebenarnya program rehabilitasi ini khusus para korban penyalahguna ini, pemerintah daerah itu turut berpartisipasi ya untuk melakukan sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 masalah program nasional program P4GN, pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba ya. Jadi untuk tahun 2020 yang pemerintah punya belum ada, baik BNNP sendiri juga belum. Baru pada tahun 2021 inilah kita baru mengoperasionalkan rumah sosial ya, rumah rehabilitasi sosial. Jadi kita menjelaskan BNNP Provinsi Bengkulu sudah mulai operasional mulai bulan Februari ini, dan itu juga sudah dianggarkan dengan anggaran kita dari BLN pusat, memberikan anggaran kita baru tahap hanya sebatas 30 orang, sangat minim ya. Kita lihat bahwa korban penyalahguna itu untuk tingkat Provinsi Bengkulu itu sebanyak 20.000. Harusnya kalau kita minimal, kalau bisa setahun itu minimal merehabilitasi 1.000 orang ya. Dan faktanya para korban penyalahguna ini banyak malah dipenjarakan ya. Harusnya korban penyalahguna ini putusannya rehabilitasi, bukan di penjara pidana. Itu kita tadi sudah melaksanakan peresmian program rehab di Lapas Bengkulu. Kita sangat apresiasi Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Mereka akan merehabilitasi untuk tahun ini sebanyak 120 orang narapidana yang akan direhabilitasi. Ini sangat membantu program pemerintah sendiri ya, sesuai dengan Impres 2020 dan Undang-Undang Amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa korban penyalahguna itu harus wajib direhabilitasi. Saya kira itu gambaran di kita ya. Untuk tempatnya sendiri ya, ini juga kita himbau kepada masyarakat ya, punya keluarga, anak, saudara, kita mempunyai anggaran untuk 30 orang bisa kita rehabilitasi secara gratis ya, tidak dipungut bayar. Beda kalau dia rehabnya di swasta. Kira itu gambaran. Oke Pak, bagaimana progres mengenai program rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan tadi Pak? Ya, jadi gini, yang kita lakukan tadi kan peresmian di kantor di lapas tadi ya, ya mudah-mudahan ini baru awal, mudah-mudahan program ini berjalan, tinggal kita lihat nanti perkembangannya ya, disesuaikan dengan jumlah anggarannya, kemudian fasilitas sarana prasarana,
Tadi sepintas saya lihat memang yang mau direhabilitasi 120. Itu saya lihat tadi agak kurang ini ya, tempat untuk istirahat mereka tadi, ruangan-ruangan masih minim. Nah, itu yang harus ditambah lagi, jangan sampai dalam satu ruangan mereka numpuk lagi. Tadi kita lihat kan satu ruangan tuh bisa untuk 20 orang. Sementara kapasitasnya tadi kalau saya lihat tuh harusnya hanya maksimal 6 itu harusnya. Jadi sudah koordinasi dengan Pak Kamil tadi ya, mudah-mudahan nanti ada lagi penambahan ruangan-ruangan untuk tempat istirahat ya, tidur. Kemudian juga nanti dibagi kelas-kelas, mereka harus punya kelas-kelas untuk ini ya, untuk belajarnya nanti itu harus ada. Jadi tidak 120 orang dikumpulkan semua itu, tidak, tapi nanti dibagi kelas-kelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan, ini titik awal ya dalam melaksanakan program rehabilitasi. Oke, baik Pak, ini ingin saya tanyakan lagi, program rehabilitasi sosial ini kan baru pertama ini kan Pak dilakukan. Untuk tahun berikutnya apakah ada program baru atau program ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya? Ya, terima kasih. Jadi harusnya program rehabilitasi itu ya berjalan setiap tahun dan dianggarkan oleh pemerintah, baik itu oleh BNN atau Lapas atau pemerintah daerah atau pihak kepolisian juga ada, seluruhnya itu ada diharapkan bisa merehabilitasi ya semua mereka yang penyalahguna, bukan memenjarakan orang ya, bukan dihukum pidana penjara, tapi ya namanya korban penyalahguna, namanya orang sakit harus diobatin biar sembuh, dan diharapkan mereka setelah melaksanakan program rehabilitasi mereka bisa sembuh, tidak menggunakan lagi narkoba dan hidup seperti normal kembali seperti biasa. Benar sekali. Oke, baik Pak. Apa harapan kedepannya dalam program rehabilitasi ini Pak? Ya, kita berharap ya program ini berjalan dan diikuti oleh seluruh kabupaten. Jadi kita berharap sebenarnya pemerintah daerah itu yang membangunlah fasilitas panti-panti rehabilitasi khusus korban narkoba. Kita berharap kalau misalnya setiap pemerintah daerah itu memiliki panti rehab yang dianggarkan oleh APBD-nya masing-masing, minimal 1 tahun itu 200 orang. Kita berharap dengan jumlah 20.000 itu kalau 10 kabupaten bisa 2.000 kita merehabilitasi mereka ini, masyarakat atau rakyat kita ini bisa sembuh ya dalam waktu 10 tahun mungkin bisa sembuh semua, jadi tidak ada lagi penyalahguna. Dengan tidak ada lagi penyalahguna, otomatis kan taraf hidup ataupun keuangan yang pemakai ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain, untuk sekolah, anak sekolah, untuk makan sehari-hari, bukan untuk menggunakan narkoba, ya kan? Otomatis berapapun barang yang masuk, selama demand-nya tidak ada, ya tidak laku itu narkoba itu kan, dan rakyat bisa lebih sejahtera karena tidak pakai narkoba ya, tidak miskin lagi mereka. Karena selama ini mereka duitnya habis hanya untuk menggunakan narkoba ya. Saya kira itu. Pupan Bengkulu, War on Drugs. Oke, baiklah Pak, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.